Pembangunan jalur kereta cepat Lisbon-Porto di Portugal bertujuan untuk mengurangi waktu perjalanan dari hampir 4 jam menjadi sedikit lebih dari 1 jam. Proyek ambisius ini dijadwalkan dilaksanakan dalam 3 fase hingga tahun 2030. Selain meningkatkan konektivitas antar kota, proyek ini diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Ekspansi seperti ini dapat memperkuat ekonomi kedua negara, Portugal dan Dubai. Saat ini, Al Maktoum International Airport di Dubai sedang mengalami ekspansi besar-besaran dengan target untuk menjadi bandara terbesar di dunia pada tahun 2034. Dengan kapasitas yang mampu menampung hingga 260 juta penumpang per tahun, bandara ini akan menjadi pusat transportasi utama. Di sisi lain, Thailand juga sedang membangun jaringan kereta cepat yang diharapkan dapat menghubungkan berbagai wilayah negara. Namun, proyek ini menghadapi beberapa tantangan, terutama masalah pendanaan dan keterlibatan pihak Cina. Selanjutnya, proyek Malacca Gateway di Malaysia, yang awalnya direncanakan sebagai proyek mega, harus diperkecil karena adanya oposisi politik dan kekhawatiran akan dampak lingkungan. Meskipun demikian, proyek ini tetap memiliki potensi yang signifikan. Setelah pergantian pemerintah, proyek Malacca Gateway kembali mendapatkan dukungan. Fokus utama dari proyek ini kini adalah pembangunan terminal kapal pesiar internasional yang diharapkan dapat menarik banyak wisatawan. Pelabuhan Tuas di Singapura diproyeksikan menjadi pelabuhan komersial terbesar dan termaju secara teknologi di dunia, dengan biaya mencapai 20 miliar dolar. Proyek ini memiliki kapasitas untuk menangani hingga 65 juta kontainer setiap tahunnya. Sektor maritim memainkan peran penting dalam perekonomian Singapura, menyumbang 7% dari PDB dengan 170.000 pekerja dan 5.000 perusahaan. Keberadaan pelabuhan ini sangat penting dalam menghadapi kompetisi di tingkat global. Proyek Tuas Megaport berencana untuk sepenuhnya otomatis, menggunakan kendaraan dan kren otonom. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta mempercepat proses pemindahan kontainer, meningkatkan produktivitas pelabuhan. Sementara itu, Kota Colombo memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat ekonomi baru di Sri Lanka. Dengan proyek ini, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi asing, mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat kemiskinan di Sri Lanka meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, menyoroti kebutuhan mendesak akan solusi pembangunan. Proyek pelabuhan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan yang terus meningkat. Menjelang tahun 2030, proyek ini diperkirakan akan menciptakan 300.000 lapangan kerja baru, serta menarik kehadiran 100 kantor pusat multinasional. Ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat lokal. MSG Sphere dilengkapi dengan layar LED terbesar di dunia yang menawarkan resolusi luar biasa. Hal ini memberikan pengalaman visual menakjubkan bagi penonton di dalam arena. Proyek pembangunan MSG Sphere diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 1,8 miliar dolar Amerika. Dengan pembukaan tempat ini yang dijadwalkan pada tahun 2023, proyek ini menjadi pusat hiburan yang sangat dinanti. Patung Statue of Unity di India adalah patung tertinggi di dunia, mencapai ketinggian 240 meter. Patung ini menggambarkan Vallabhbhai Patel, sosok kunci dalam sejarah India. Dengan ukuran yang sangat besar, patung ini dapat dilihat dari jarak 7 km, menawarkan 3 zona publik dan 2 zona pemeliharaan. Sekitar 15.000 pengunjung datang setiap hari untuk melihatnya. Pembangunan patung dimulai pada Oktober 2013, meski dihadapkan pada protes dari 22 desa mengenai dampak lingkungan. Namun, proyek ini tetap dilanjutkan dengan melibatkan banyak pekerja dan insinyur. Patung ini dibangun menggunakan teknologi canggih, mampu bertahan terhadap angin hingga 180 km per jam dan gempa bumi dengan kekuatan kategori 6,5. Total biaya konstruksinya mencapai 27 miliar rupiah. Dari dek observasi, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan kota tua dan gedung pencakar langit modern, termasuk Burj Khalifa. Hal ini menciptakan pengalaman visual yang unik. Desain Dubai Frame terinspirasi oleh Golden Ratio, menghasilkan struktur yang seimbang secara estetika. Ini adalah contoh penerapan prinsip arsitektur klasik dalam desain modern. Kontroversi muncul ketika desainer Fernando Donis mengklaim bahwa hak kekayaannya dilanggar. Ia merasa proyeknya tidak mendapatkan kompensasi yang sepadan dari pihak Dubai. Menara Katara melambangkan bulan sabit yang menjadi simbol keramahan Qatar, dan diharapkan menjadi kebanggaan nasional setelah selesai dibangun pada tahun 2022.
Bandara Daxing di Beijing dirancang untuk menampung hingga 200 juta penumpang setiap tahun, dengan teknologi modern seperti pengenalan wajah dan layanan pelanggan berbasis robot. Tianducheng di Cina adalah kota tiruan yang meniru Paris, memberikan pengalaman internasional tanpa meninggalkan negara, meski hanya sedikit penghuni yang tinggal di sana.